Yang tidak dapat kami persilakan Ustaz boleh dapat disebutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla wa azilla aw zalla wa azlima aw zlama aw ajhala ajhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Ahkamus Shalah, dan hari ini kita akan bahas tentang bab tayamum ya. Nah, tayamum ini memang menjadi bagian daripada rukhsah yang Allah berikan kepada kita, atau rukhsah itu seperti keringanan ya, keringanan yang Allah berikan kepada kita, dan kita memiliki hak untuk melaksanakannya. Nah, namun tayamum ini tetap harus kita laksanakan dengan ilmu ya, dengan ilmu. Jangan sampai kemudian kita keliru ketika melakukan tayamum. Nah, tayamum ini digunakan ketika memang kita tidak menemukan air, ya, atau ada sebab lain yang menyebabkan kita tidak boleh kena air, ya. Yang pertama, misalkan sebab kita tayamum itu adalah ketika kita memiliki hadas, ya, hadas kecil, kemudian juga hadas besar. Jadi tayamum ini bisa menghilangkan dua hadas, ya. Hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu ya seperti eh, buang angin gitu ya. Kemudian buang air kecil, buang air besar, itu kan hadas kecil ya. Yang biasanya kita lakukan dengan wudhu, nah ini bisa kita ganti dengan tayamum. Ya, kapan kita gunakan tayamum? Ketika tidak kita temukan air, yang pertama, atau yang kedua, ketika ada kondisi yang menyebabkan kita tidak boleh terkena air, ya, misalkan kena sakit apa gitu ya, adaan menurut keterangan dokter atau ahlinya itu, kalau kena air nanti malah terjadi infeksi misalkan. Nah begitu. Atau yang ketiga adalah ketika airnya terbatas, ya, ketika airnya terbatas itu ada kondisi tuh, ketika kita memiliki air hanya untuk satu kali berwudu, maka eh, pilihannya air itu digunakan untuk apa? Apakah berwudu atau digunakan untuk minum, ya. Nah, ini kan dilematis nih. Di satu sisi kita butuh minum, di sisi lain kita butuh wudu untuk sholat. Nah, dalam syariat ketika kondisi ini terjadi, maka yang kita dahulukan adalah liqa'il hajah dulu, ya. Tunaikan al-hajah al-hayawiyah. Jadi kebutuhan hidup dulu, yaitu minum. Ya, minum, ya, baru disitulah kita boleh bertayamum karena memang airnya terbatas, ya, terbatas. Atau yang kedua kondisinya adalah ketika air minum itu hanya cukup untuk wudhu atau untuk memberi minum hewan yang kelaparan, kehausan. Nah, ini dilihat ini, kalau hewannya hewan yang suci, hewan yang memang tidak najis, maka dahulukan hewan, kita tayamum gitu. Tapi kalau hewannya hewan yang najis, misalkan, kalau najis kan hewan itu, maka wudhu yang dahulukan. Hewannya walaupun dia mati tidak apa-apa, najis. Gitu. Nah ini, jadi memang kondisi-kondisi seperti ini yang kadang-kadang kita harus paham ya, bagaimana mengaturnya. Baik, nah tayamum dari hadas kecil diperbolehkan, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika kita sakit, ya, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kecil gitu ya, atau menyentuh perempuan dan tidak memperoleh air, maka fatayamamu, ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih, ya. Jadi ini perintahnya ya. Nah, tayamum ini bisa digunakan untuk hadas kecil juga hadas besar. Hadas kecil tadi contohnya, hadas besar seperti junub, ya, kemudian haid dan nifas. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Amr bin Yasir, di mana ia pernah berkata, aku junub, kata Amr bin Yasir ya. Lalu aku pun menggaruk-garukkan badan pada tanah. Ya, kemudian aku sampaikan kepada Nabi cara seperti itu.
Maka bersabdalah Nabi SAW, sesungguhnya cukup bagimu seperti ini. Ya, beliau meletakkan kedua tangannya pada tanah dan meniup tanah yang menempel pada kedua tangannya. Kemudian dengan kedua tangannya itu beliau menyapu muka dan dua telapak tangannya. Ya. Nah, berarti di sini dari hadis ini cara bertayamum itu adalah dengan menyapu muka dan kedua tangan saja. Ya, jadi anggota tayamum itu cuma dua, ya, wajah, ya. Yang kedua adalah kedua tangan sampai dengan kedua sikutnya. Tangan, ya, berarti tangan ini, ya. Tangan sampai kedua sikut, ya. Yang pertama tadi wajah, yang kedua tangan sampai sikut. Ini anggota untuk tayamum. Ya. Nah, berarti rukunnya ada tiga, ada 4 rukunnya sebenarnya. Pertama niat, tetap, ya, tayamum harus dengan niat. Yang kedua tangan mengusap wajah, ya. Yang ketiga mengusap tangan, ya. Yang terakhir itu tertib berurutan, ya. Jadi tidak boleh ngacak. Nah, ini adalah rukun tayamum. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Yasir tadi dikemukakan bahwa Nabi itu hanya sekali, ya, menepuk tanah untuk muka dan kedua tangan. Jadi memang boleh, ya, ada riwayat yang membolehkan 1 kali tanah itu untuk muka dan kedua tangan. Jadi ketika kita ngambil tanah, gini, ya, misalkan tepuk-tepuk dulu, ya, bisa begini tepuk-tepuknya, ya, biar dia berjatuhan, ya. Kemudian ini untuk wajah, ya, dimulai dari sini, ya, dan langsung boleh ke tangan, ya, langsung. Jadi 1 kali tanah itu untuk 1 kali udah bersih, untuk 1 kali tayamum, ya. Tetapi dalam riwayat yang lain seperti Abu Umamah dan Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, tayamum itu 2 kali menepuk tanah. Sekali tepukan untuk muka dan sekali tepukan lagi untuk kedua tangan sampai dengan kedua sikutnya. Nah, jadi boleh keduanya. Yang pertama tadi 1 kali ngambil tanah, yang kedua 2 kali ngambil tanah. Misalkan yang pertama ini untuk wajah. Nah, pas kita usap wajah, kita niat nih. Niat kita tayamum, ya. Nah, sampai rata dan dibersihkan. Ambil lagi tanah yang baru, ya. Kemudian usap tangan kanan dulu, ya. Sampai ke depan langsung diputar. Nah, dah. Gitu, ya. Nah, ini untuk yang 2 kali ngambil tanah. Jadi boleh keduanya. Berdasarkan riwayat yang masing-masing ada. Kalau riwayat yang Amr bin Yasir itu 1 kali tanah untuk wajah dan telapak tangan, untuk tangan. Kalau wilayah riwayat Ibnu Umar itu untuk 2 kali tanah, 2 kali ngambil tanah, ya, 2 kali menepuk tanah untuk wajah 1, dan yang kedua untuk kedua tangan. Nah, diperbolehkan dalam tayamum hanya dengan 1 atau 2 tepukan untuk menyapu muka dan kedua telapak tangan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Atas dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi. Tayamum tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan tanah yang bersih, ya, karena yang dimaksud, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah tanah yang bersih, ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu, ya, disebutkan harus dengan tanah yang bersih, ya. Tanah yang bersih itu berarti tanah yang tidak mengandung najis, ya, tidak mengandung najis. Nah, tanah yang bersih itu seperti apa? Ya. Jadi tanah yang terdapat pada permukaan bumi itu boleh. Ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat sesungguhnya, ya, tanah yang dimaksud dalam firman Allah itu adalah tanah yang ada pada permukaan bumi. Ya. Begitupun Ibnu Abbas, ya, itu menyatakan bahwa tanah yang bersih itu maksudnya tanah yang suci, ya, tanah yang tidak mengandung najis. Nah, kita telah diberi keutamaan, ya, kata Rasulullah, atas umat-umat yang lain dengan 3. Yang pertama, bumi telah dijadikan bagi kita sebagai masjid, tanahnya telah dijadikan bagi kita suci, dan barisan-barisan kita telah dijadikan seperti barisan-barisan malaikat. Nah, jadi tanah ini telah dijadikan suci bagi kita.
Nah, maknanya adalah apa? Nah, jadi maknanya adalah bahwa yang dimaksud dengan tanah ini akan dijadikan suci, bahwa tanah itu adalah tanah permukaan bumi. Ya, jadi tanah di permukaan bumi itu bisa kita gunakan untuk tayamum. Ya. Nah, dengan demikian berarti tanah yang menempel seperti debu misalkan, menempel di kaca, yang nempel di tembok, ya, atau nempel di jok pesawat terbang, ya, itu bisa digunakan untuk tayamum. Ya, karena itu pun berasal dari permukaan tanah yang suci tadi. Ya, gitu. Itu maksud dengan tanah. Ya. Kemudian uh, nah, tanah yang dimaksud yang berikutnya adalah tanah itu harus betul-betul memiliki zat aininya. Ya, jadi kalimat Rasulullah menepuk-nepuk itu menunjukkan bahwa di tangannya ada tanahnya. Ya, atau ada zat aini tanahnya, bisa berbentuk tanah memang atau berbentuk debu. Sampai Rasul pernah menepuk-nepuk begini kan? Ya, atau selesai pun dibersihkan. Ya. Nah, maka kemudian tidak boleh ya kita bertayamum dengan kerikil, ya. Kerikil kita tempelkan, kemudian kita ke wajah, itu tidak boleh. Ya. Dan tayamum juga tidak sah tanpa ada niat. Ya, jadi tayamum juga harus dengan niat. Baik. Nah, sunnah-sunnah tayamum diantaranya yang pertama adalah mengucapkan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana kita mau berwudu, maka disunahkan membaca Bismillah. Kemudian dia wajib niat, ya. Kemudian menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah, ya. Jadi menenggelamkan jari jemari jika tanah itu lembut, ya. Seandainya ia tidak menepukkan dan hanya meletakkan kedua telapak tangannya pada tanah tersebut, sudah dianggap memadai atau boleh. Jadi walaupun kita tidak membenamkan tangan kita ke tanah, cukup disimpan di atas tanah itu cukup boleh. Nah, sesudah itu baru dia menyapu kedua muka dengan rata ke seluruh bagian wajah gitu ya. Dari mulai tumbuh rambut di atas sampai dengan telinga sampai ke jenggot ini ya. Ya, bagian luar tangan sampai ke sini ya, gitu. Yang pertama. Kemudian setelah itu dia bersihkan di tangan, kemudian dia tempelkan lagi ke tanah yang baru, bukan tanah yang tadi ditempelkan di tayamum yang pertama. Ya, tempat yang baru, geser ya dikit, dan baru mengusap ke tangannya yang sebelah kanan. Ya, jadi terus ya sampai ke atas, ke dalam telapak tangan sampai ke siku tadi sudah ya. Udah mutar pada bagian ya sebelah kiri ya sampai kemudian masuk ke dalam dan kemudian disilangkan seperti ini ya. Jadi biar jari jemarinya juga kena. Setelah itu kemudian jadi menjarangkan jari jemari. Jadi ini apa tetap harus dapat ya. Hmm. Lalu gimana ceritanya? Ya, bagaimana ketika tiba-tiba setelah tayamum air datang ya, air hujan misalkan, ya, dan kita belum sholat, ya, maka berdasarkan ayat Al-Quran surat 5 ayat 6 dikatakan dalam artinya itu lalu kalian tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Nah, jadi elat ya atau sebab yang membolehkan kita bertayamum itu adalah tidak memperoleh air. Berarti ketika sudah ada air, maka tayamumnya itu otomatis menjadi batal. Maka dia harus berwudu. Ya harus berwudu, membatalkan tayamum yang pertama. Gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan sedang sholat, misalkan habis tayamum, kemudian sholat. Ya. Nah, ketika sholat itu di tengah sholat tiba-tiba hujan. Ya, tiba-tiba hujan. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini boleh dua hal. Yang pertama membatalkan sholatnya, kemudian berwudu dan mengulang sholat dari awal. Ya. Atau yang kedua melanjutkan sholat sampai selesai. Ya.
Nah, keduanya diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kasus yang dialami oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya, waktu itu keduanya dalam perjalanan, kemudian keduanya hendak sholat di tengah perjalanan, ya, dan ketika mau wudhu mereka tidak menemukan air sedikit pun. Maka mereka kemudian bertayamum keduanya. Abu Bakar tayamum, Umar pun tayamum. Kemudian mereka sholat berjamaah, ya, Abu Bakar sebagai imamnya dan Umar sebagai makmumnya. Di tengah rakaat, ya, di tengah-tengah, kemudian turun hujan. Nah, sahabat Abu Bakar melanjutkan sholatnya sampai selesai. Tapi sahabat Umar itu tidak menyelesaikan. Beliau membatalkan di tengah jalan, beliau berwudu, kemudian menjadi masbuk, ya, menjadi masbuk daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana hal ini? Kemudian keduanya berdebat, diskusi, sampai kemudian membawa kasus ini ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membenarkan keduanya. Sodakta anta ya Abu Bakar, wa sodakta anta ya Umar. Jadi keduanya bisa. Nah, ini, jadi ini ilmu wajib buat kita ya. Jadi kalau bisa keduanya bisa, monggo itu terserah. Ya, yang jelas keduanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya terkait dengan tayamum, insya Allah cukup. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan wudhu. Kadang sering ada pertanyaan, ya, Ustadz gimana kalau makan batal wudhu nggak? Kalau makan batal wudhunya nggak? Perlu wudhu lagi nggak? Misalkan, ya. Atau minum susu, minum kopi, batal nggak wudhunya? Misalkan, ya. Kita harus tahu dulu mana yang membatalkan wudhu. Ya, kalau kita sudah tahu apa saja yang membatalkan wudhu, berarti di luar itu tidak batal wudhu. Gitu ya. Nah, apa saja yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Ini membatalkan wudhu. Ya. Maksudnya dari kubul ataupun dubur. Kubul itu di depan, kemaluan depan. Dubur itu, mohon maaf ya, itu bagian belakang. Ya. Tempat keluarnya kotoran, itu dubur. Nah, jadi kalau ada yang keluar dari dua lubang itu, maka batal. Apa yang keluar? Bisa berupa kotoran, ya, bisa berupa air kencing, bisa berupa, mohon maaf, kentut, ya, bisa berupa belatung misalnya, ya, atau nanah, darah, kerikil mungkin, ya, maupun yang lainnya. Pokoknya apapun yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudhu. Ya. Jadi tidak ada bedanya, baik yang langka ataupun yang sudah biasa. Ya, ini yang pertama ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik yang biasa ataupun yang langka. Bisa saja kan ya. Mohon maaf, misalkan punya penyakit batu, kencing batu, tiba-tiba keluar. Tidak dengan kencingnya, tapi batunya aja. Nah, ini batal. Ya, ini batal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidur. Ya, tidur itu bisa membatalkan wudhu. Apalagi memang beberapa ulama mensyaratkan ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur dengan posisi duduk tegak. Ya, tidur dalam posisi duduk tegak itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau tidurnya telentang, tengkurap, miring kanan, miring kiri, atau sujud, ya, atau bukan posisi duduk tegak, maka tetap batal. Ya, tetap membatalkan wudhu tidur itu. Ya. Kemudian yang ketiga, hilang akal bukan karena tidur. Itu batal wudhunya. Hilang akal bukan karena tidur, misalkan pingsan. Ya. Wudhu, batal tuh wudhunya. Harus wudhu lagi nanti. Kan bisa aja ada orang ya baru sholat tahajud, misalkan 8 rakaat, satu kali rakaatnya 1 juz baca Quran. Nah, beliau ikut misalkan. Di tengah jalan beliau pingsan. Ya, karena nggak biasa, bisa kaget. Baru rakaat kedua udah pingsan. Nah, kemudian dia bangun lagi. Ingin sholat, maka harus wudhu lagi. Nah, boleh dia langsung masuk ke saf sholat atau ikut melanjutkan sholat tanpa wudhu. Nah, ini. Nah, hilang akal bukan karena yang ketiga. Yang keempat, menyentuh kulit wanita. Ya, ini batal. Nah, memang di sini khilaf ya.
Ada yang mengatakan ulama, yang batal itu yang menyentuh, tapi yang disentuh itu tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Dikatakan itu aula mastumun nisa. Ya, atau sungguh seorang muslim itu menyentuh. Ya, seorang laki-laki itu menyentuh seorang wanita. Aula mastumun nisa. Lamastum itu maknanya aktif. Menyentuh. Bukan disentuh. Berarti yang menyentuhlah yang batal. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Gitu. Ini pendapat yang pertama ya. Gitu. Baik yang menyentuhnya laki-laki, ketika laki-laki ini menyentuh yang bukan mahramnya, seperti istrinya misalkan, maka yang batal adalah suaminya. Kenapa? Karena dia menyentuh. Tapi kalau istrinya yang menyentuh suaminya, maka suaminya tidak batal karena dia disentuh. Ya. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menginap di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ingat ya, Bunda Aisyah ini termasuk salah satu istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya, sampai-sampai ya menurut kisah Bunda Aisyah bahwa ketika Nabi datang ke rumahnya, Bunda Aisyah ini sering dipeluk dan sering dicium. Dan ketika sahabat lain itu penasaran, mereka bertanya kepada istri Nabi selain Bunda Aisyah. Kata yang lainnya tidak. Nabi itu kalau ke rumah istri yang lain tidak pernah memeluk dan tidak pernah mencium istrinya. Maksudnya ketika masuk di pintu, kalau di dalam mungkin iya. Tapi kalau Bunda Aisyah ketika di pintu rumahnya saja itu sudah dicium dan sudah dipeluk. Nah ini memang Rasulullah mencintai, ada yang dilebihkan kecintaannya kepada istrinya. Itu wajar. Itu adalah sunnatullah sebagai posisi beliau sebagai manusia. Ya, gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah itu selepas tidur gitu ya, kemudian bangun, beliau sholat malam. Ya. Nah, ketika sholat malam karena posisinya itu gelap, kondisinya gelap, Bunda Aisyah itu kemudian mencari-cari Rasulullah kok nggak ada di tempat, gitu. Nggak ada di sebelahnya. Sampai kemudian beliau menyentuh kakinya Rasulullah yang sedang sholat tahajud, sholat malam. Ya, ketika disentuh itu, apakah Rasulullah membatalkan? Tidak. Rasulullah terus melanjutkan sholatnya, padahal disentuh. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa yang batal itu yang menyentuh, kalau yang disentuh tidak batal. Nah, sebenarnya ketiga, secara faktual, ya, kalau kita memahami seperti ini, itu memudahkan kita ketika kita melakukan umroh atau haji. Karena ketika umroh itu, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i itu tidak tidak menutup kemungkinan kita akan bersentuhan dengan yang bukan mahram kita. Yang berdesak-desakan begitu, apalagi musim haji misalkan. Ya, Al-Fakir pun ketika umroh pun, masya Allah itu campur itu, laki-laki perempuan nyampur di situ, gitu ya. Kalau kita berusaha untuk tidak menyentuh, kadang itu tersentuh gitu ya. Bukan kita menyentuh, tapi tersentuh. Nah, jadi kalau begitu berarti tidak batal. Coba bayangkan kalau kita tersentuh dikit, kaki kita kena kaki orang ketika sengaja. Wudhu keluar dulu ya kan. Itu lumayan loh, jarak dari Ka'bah itu ke tempat wudhu itu lumayan jauh. Harus menerjang dulu putaran orang yang sedang mutar. Keluar balik lagi gitu. Nah, jadi memudahkan juga gitu. Ya sudah, karena kita sudah wudhu, yang penting kita memahami yang batal itu yang menyentuh, ya udah kita yang penting tidak menyentuh. Kalau tersentuh atau disentuh itu tidak batal. Nah, jadi itu yang berapa tadi? Yang pertama keluar sesuatu dari dubul atau kubur, yang kedua tidur, yang ketiga hilang akal bukan karena tidur, yang keempat menyentuh kulit wanita, yang kelima memegang kemaluan. Ya, memegang kemaluan ini batal. Ya, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kan bisa jadi ya, ada seorang ibu atau seorang bapak ya ketika sudah wudhu misalkan diminta bukan diminta ya, anaknya misalkan keluar kotoran BAB atau BAK kan, nggak mau kan harus nyebokin tuh. Ya kan tersentuh tuh kemaluan orang. Ya, nah, di sini memang tidak ada penjelasan apakah kemaluan dewasa atau kemaluan anak kecil. Ternyata itu juga menunjukkan batal juga memegang kemaluan siapapun, mau anak kecil, mau dewasa, itu batal. Ya. Nah, semua itu membatalkan wudhu. Berarti selain itu tidak membatalkan wudhu. Makan, ya itu tidak membatalkan wudhu. Ya lalu gimana? Sholat takut batal karena ada sisa makan. Ya udah kalau gitu kumur-kumur saja.
kumur-kumur, dan sikat gigi atau siwak. Insya Allah ketika salat pun makanan yang tersisa di gigi-gigi kita akan hilang. Itu saja, tidak usah wudhu lagi. Kita tidak usah wudhu lagi. Atau misalkan keluar darah dari bukan kubul atau dubur, ya, misalkan kena kesodet, ya, kulit kita kesodet keluar darah itu, ya tidak batal, gitu ya, tidak membatalkan wudhu, ya, cukup dibersihkan saja, ditutup pakai plaster, sudah cukup selesai, ya. Kemudian yang lain misalkan ketika kita ada, alhamdulillahnya ada penyakit bisul, pecah, nanahnya keluar, ya udah cukup dibersihkan saja, gitu, ya. Karena ini menurut pendapat ulama yang lain, ya, walaupun ada juga membatalkan, ya. Karena yang dimaksud dengan keluar itu khusus keluar dari dubur ataupun kubur, bukan keluar dari tempat yang lain. Gitu. Ya, baik. Nah, dasar hukum mengapa segala sesuatu yang keluar dari kubur ataupun dubur itu membatalkan wudu. Itu firman Allah, ya, dalam surat 5 ayat ke-6. Yang artinya atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air kecil. Kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi, tidak ada wudhu kecuali karena kentut yang bersuara atau keluar angin. Atau hadis lain, bila mana salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, maka yakinlah hal apakah sesuatu itu telah keluar daripadanya atau tidak. Maka hendaknya ia tidak sampai keluar dari masjid sampai benar-benar ia mendengar bunyi kentut atau mendapatkan angin atau mencium baunya. Gitu. Hadis yang lain juga sama tentang mandi, zakarnya dicuci dan berwudu. Saudara-saudara tentang wadi, dalam wadi mengharuskan wudu. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur itu harus wudu, ya, karena itu membatalkan wudu. Nah, terkait dengan tidur, apa dalilnya? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kedua mata itu kekangnya ekor. Maka barang siapa tidur, hendaklah dia berwudu. Jadi maksudnya mata ini, itu kuncinya ada di ekor kita, ekor pantat kita. Kalau kita duduk tegak begini, itu tertekan tutupnya, gitu ya. Kan kita merem nih, itu akan terbuka. Tapi kalau kita tekan, duduk tekan, itu akan tertutup lubangnya itu. Kalau kita posisinya tidak duduk tegak seperti ini, miring misalkan, ketika mata kita tertutup, maka yang bawah terbuka. Ketika sudah terbuka, potensi keluar angin itu sangat besar. Ya, apalagi nungging. Tidur begini kan potensinya sangat besar sekali untuk terbuka itunya, lubangnya. Nah, sehingga menyebabkan angin keluar atau apapun keluar dari lubang dubur itu. Nah, maka itu kemudian membatalkan. Ya. Kemudian dalam hadis Anas bin radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah pernah menunggu sholat Isya sehingga mereka tertidur sambil duduk. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak wudhu. Nah, itu dia. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ketika tidurnya duduk tegak, gitu, pantatnya itu tertekan oleh lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ketika memang tidak tidur seperti itu. Tidurnya miring, tungkerap, terlengkang misalkan, nah, itu bisa membatalkan wudhu. Ya. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, pernah dikemukakan, sungguh aku telah melihat para sahabat Rasulullah bangun tidur untuk sholat sampai aku pun mendengar salah seorang di antara mereka mendengkur atau ngorok. Namun kemudian mereka bangun lalu sholat dan tidak wudhu. Nah, itu dia. Jadi bangun tidur itu posisi para sahabat tidurnya duduk tegak, tegak sampai dia ngorok pun tidak masalah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ada penghilang akal selain tidur, gila, ya, celeng. Celeng itu kayak apa? Ayan, ya, mabok atau sakit yang menimbulkan hilang kesadaran, maka semua itu tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Karena berdasarkan konsensus para ulama, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundhir, ya. Nah, sebagai alasan bahwa menyentuh kulit wanita membatalkan wudhu adalah sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 43 dan juga surat Al-Maidah ayat 6. Atau kalian menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi tayamum itu pun juga atau membatalkan wudhu juga menyentuh wanita. Baik.
Kemudian tentang menyentuh kemaluan ya. Menyentuh kemaluan juga itu membatalkan wudhu. Ya. Tangan itu zinanya menyentuh. Nah, ini hadisnya ya. Kisah Ma'is, bisa jadi kamu mencium atau menyentuh. Cuman itu merupakan sentuhan, maka wudhulah kalian karenanya. Nah, semua dalil atas menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan makna menyentuh secara hakiki, bukan majazi, yaitu menyentuh atau meraba dengan tangan. Hal ini diperkuat lagi dengan pemahaman para sahabat terhadap ayat ini, yakni bahwa menyentuh itu yang berarti menyentuh atau meraba dengan tanpa adalah membatalkan wudhu. Dengan tangan adalah membatalkan wudhu. Ibnu Umar juga sama, dan menegaskan sesungguhnya orang yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, maka ia harus wudhu. Dalam hadis ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud dengan ungkapan cuman itu merupakan sentuhan dan karenanya mengharuskan wudhu. Yang menyentuh wanita, pegang kemaluan dengan menyentuh itu tetap membatalkan wudhu. Harus wudhu kembali. Nah itu dia ya beberapa hal yang membatalkan wudhu. Taib yang ketiga ya pembahasan tentang mandi besar. Ya. Mandi besar ini adalah sesuatu hal yang menyebabkan mandi besar. Mandi besar itu mandi junub. Mandi membersihkan hadas besar. Disebut dengan mandi besar atau bahasanya junub. Kapan terjadi mandi besar? Yang pertama adalah ketika sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini harus mandi besar. Ya. Nah, hubungan yang di sini adalah hubungan dalam pengertian seperti masuknya pedang ke dalam serangkanya, ya. Atau seperti masuknya benang ke dalam jarumnya. Itu. Maka kalau terjadi seperti itu, maka wajib mandi besar. Tapi kalau tidak seperti itu, ya hanya misalkan bercumbu saja, maka tidak mesti harus mandi besar. Ya. Kecuali kalau misalkan menyebabkan keluar mani, ya, nah itu maka wajib mandi besar. Ya, apakah itu berhubungan seperti pedang memasukkan ke dalam serangkanya, ataupun tidak berhubungan, ya, misalkan hanya bercumbu saja, tapi sampai menyebabkan keluarnya air mani, maka itu wajib mandi besar. Jadi dua. Yang ketiga adalah haid. Haid juga wajib mandi besar. Setelah haidnya selesai, maka dia wajib mandi besar. Dan juga nifas. Nah, dalil yang mengharuskan mandi besar karena melakukan hubungan badan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila mana dua yang dihitan itu bertemu, maka mandi besar hukumnya menjadi wajib. Ya, dua alat yang dihitan itu kan paham ya maksudnya, dua alat yang dihitan, dua anggota tubuh kita yang dihitan. Bila mana seorang duduk di antara empat pangkalnya paha dan dua yang dihitan menempel, maka wajiblah mandi besar. Ya, sampai walaupun tidak sampai keluar mani. Nah, beda ya. Kalau yang tadi itu dia bercumbu tapi keluar mani batal, ya ini beda kebalikannya, dia melakukan hubungan badan tapi tidak sampai keluar air mani. Tetap harus mandi besar. Ya. Nah, dalil yang mengharuskan mandi besar ketika keluar air mani itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sesungguhnya air mani itu adalah dari air. Ya. Nah, mandi besar karena keluar air mani ini diharuskan baik keluarnya dalam keadaan yang bersangkutan sedang dalam keadaan jaga maupun sedang dalam keadaan tidur. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha telah meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, telah datang Ummu Sulaim istri Abu Talha kepada Rasulullah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang baik. Apakah perempuan harus mandi besar jika ia mimpi bersetubuh? Beliau menjawab, ya, jika ia melihat airnya. Nah, jadi wanita pun ketika dia bermimpi, ya tetap dia harus mandi wajib sampai keluar airnya, ya maksudnya air maninya. Nah, tapi kalau dia bermimpi berhubungan tapi tidak sampai keluar mani maka atau ragu, maka ia ya tidak wajib mandi besar.
Tapi kalau dia mimpi kemudian menemukan atau mendapatkan air maninya, maka dia wajib wajib mandi besar. Ya. Nah, kewajiban mandi besar ini semata-mata sebenarnya hanya karena keluar air mani saja. Ya, sehingga oleh karenanya tidak wajib mandi besar karena keluar madhi atau wadi. Jadi kalau keluarnya madhi atau madi, madhi ya atau wadi, maka tidak keluar. Apa itu madhi? Madhi itu adalah air atau cairan yang keluar karena rangsangan, ya rangsangan. Itu kalau ada rangsangan misalkan akan keluar air madhi. Nah itu tidak mesti harus mandi besar. Itu cukup dibersihkan dengan hadas kecil saja, ya dengan wudhu. Yang wadi apa wadi? Wadi itu cairan yang keluar saat buang air kecil, ya itu wadi. Maka itu juga cukup bersihkan sebagaimana membersihkan hadas kecil. Tidak perlu dengan mandi besar. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Ali sahabat Rasulullah berkata, aku adalah seorang yang mudah keluar air madhi, sehingga di musim dingin aku pun tetap mandi besar sampai punggungku sakit karenanya. Kemudian aku mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, jangan kau lakukan, biarlah engkau mendapatkan air, cucilah kemaluanmu dan berwudulah untuk sholat. Ya, jadi ketika memang keluar, ya maka cukup dicuci saja ya, dan berwudu. Nah lalu dalil yang mengharuskan seseorang itu mandi besar ketika datang haid itu berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu. Ya, sabda Rasulullah SAW yang lain dari Fatimah binti Abu Hubaish, apabila datang haid maka tinggalkan sholat dan apabila telah berlalu maka mandi besar dan sholatlah. Ya, ini dalil menunjukkan apa tadi yang mengharuskan mandi besar itu adalah haid. Ya. Nah, sedangkan dalil yang mengharuskan mandi besar karena ini nifas, itu apa dalilnya nifas itu? Ini berdasarkan Al-Quran ya, sebagaimana di Rasulullah bersabda di riwayat Ibnu Abar, ya, Ibnu Umar, ya, Rasulullah SAW telah bersabda orang junub dan orang yang sedang haid tidak boleh sedikit pun membaca Al-Quran. Nah, jadi orang haid, orang itu tidak orang junub dan yang sedang haid tidak boleh sedikit membaca Al-Quran. Begitupun juga orang junub diharamkan berdiri di masjid. Namun tidak mengapa kalau sekedar berlalu saja. Ya. Nah kemudian dalil yang menunjukkan bahwa apakah ya apakah apabila ya ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Nabi bila mana beliau bersuci dari hadas besar pertama mencuci kedua tangannya kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat kemudian memasukkan jari jemarinya ke dalam air lalu menjarangkan pangkal rambut kepala dengannya kemudian menuangkan air pada kepalanya 3 kali yang diambil dengan menerapatkan kedua telapak tangannya kemudian menuangkan air pada seluruh tubuhnya. Ya. Nah, yang termasuk fardu dalam bersuci dari hadis besar dan adalah niat. Ya. Jadi niat itu penting sekali, jangan lupa niat. Ya, apapun amal ibadah kita kalau tanpa niat nanti tidak sia-sia ya, tidak akan ada manfaatnya. Harus dengan niat. Nah, jadi yang pertama itu adalah niat, ya, dan menyimpan seluruh badan dengan air bersih, niat dan menyiram ya seluruh badan dengan air bersih. Jadi pertama niat,
yang kedua menyiram badan dengan air bersih, ya. Sedangkan di luar kemudian poin ini adalah sunat, ya. Cara bersuci dari hadas besar bagi laki-laki dan perempuan adalah sama seperti gambaran di atas. Orang yang bersuci di hadas besar boleh dilakukan dari air dalam bak. Sedangkan air bak boleh juga digunakan tuer, selama memang airnya tidak kurang dari dua kula. Demikian ya, kita cukup sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan di bab najis, pembahasan najis. Jadi pada hari ini kesimpulannya kita telah mempelajari yang pertama adalah tayamum, ya. Tayamum ini kita bisa gunakan sebagai rukhsah yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak menemukan air, ketika kita terkena penyakit yang tidak boleh kena air. Yang ketiga adalah ketika airnya terbatas hanya untuk minum saja, maka boleh bertayamum. Nah, tayamum sendiri diawali dengan niat atau boleh baca bismillah sebagai sunnah, kemudian niat, mengusap wajah sampai tumbuh rambut, ya. Yang ketiga mengusap tangan sampai ke sikut. Itu ya, jadi itu tayamum cukup mudah. Kemudian yang membatalkan wudhu tadi apa? Keluar sesuatu dari dubul ataupun kubur, ya. Itu harus batal wudhunya, harus wudhu lagi. Yang kedua adalah menyentuh wanita. Yang ketiga menyentuh kemaluan, ya. Yang keempat itu adalah pingsan, ya, hilang akal bukan karena tidur. Yang berikutnya adalah tidur. Itulah hal yang bisa menyebabkan batalnya wudhu. Berarti selain itu semua tidak membatalkan wudhu. Taib, barakallahu fikum. Yang terakhir dari masalah najis nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ustadz, atas pemaparan materinya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, dibuka pertanyaan untuk kedua orang penanya pertama. Silakan. Sebelum ada, mungkin saya ingin bertanya, Ustadz, ya. Taib, silakan Ahsan. Ya. Ini terkait tayamum, Ustadz, ya. Jadi, apakah media tayamum itu harus selalu debu dan tanah gitu ya? Gitu. Karena pernah gini, waktu itu kan umroh itu beberapa jamaah Indonesia kan ngambil mikotnya itu di Bir Ali, tapi dari atas pesawat gitu kan, dari atas pesawat, dan memang sudah dihimbau untuk mengambil wudhu dari sebelum naik pesawat gitu kan, untuk itu karena nanti ketika sudah sampai di Bir Ali, posisi pesawat sejajar di atas Bir Ali, langsung ambil mikot karena landingnya itu langsung di langsung di Mekah kayak gitu kan. Nah, tapi waktu itu ada beberapa kalau yang duduknya di kelas ekonomi itu sudah dihimbau untuk ambil wudhu atau tayamum menggunakan debu yang ada, atau misalkan debu yang ada di kursi pesawat gitu. Nah, di kelas bisnis ini mereka diarahkan tayamum dengan menggunakan anduk hangat gitu, Ustaz, yang masih ada airnya gitu. Anduk hangat itu kan dihangatkan pakai uap ya, dan uap itu kan masih ada airnya gitu, dan itu digunakan jadi media untuk tayamum gitu. Ya, pertanyaan saya, apakah ini bisa yang seperti ini kayak gitu? Gitu. Karena ada juga yang menganggap hal ini bisa disamakan dengan tisu basah gitu, Ustaz. Ya. Taib. Tentu tayamum itu dengan debu, ya, bukan dengan air atau dengan uap air. Jadi tayamum itu tadi disyaratkan dengan tanah. Tanah itu kan berarti turunannya adalah debu, ya. Debu itu kan sebenarnya kan tanah juga, tanah yang berterbangan gitu ya. Tanah yang lembut gitu ya, dari tanah aslinya kemudian dia terbang nempel di beberapa tempat, ya. Maka itulah adalah tayamum. Nah, tadi disebutkan di kitab itu juga, apabila bukan dengan tanah maka tidak bisa disebut dengan tayamum, gitu ya. Jadi kalau mau tayamum, ya alangkah baiknya cari media, ya, media tayamum yang memang di situ mengandung debu, mau sedikit atau banyak tapi ada, gitu ya.
Yang kedua, kalau handuk basah itu kan basah ya, air sebenarnya. Ya, apalagi tisu basah. Tisu basah juga kan air. Tisu basah mending yang tidak mengandung alkohol. Ini ada juga yang mengandung alkohol tisu basah itu. Iya betul. Nah, tentu itu tidak bisa digunakan untuk media tayamum. Ya, sepanjang Al-Fakir pahami itu sebenarnya dari air. Bisnis itu kan sebenarnya ada kalau misalkan tempat duduknya tidak bisa kita jadikan sebagai media untuk tayamum, bisa dengan jendela ya, atau kabin atas gitu ya, apa namanya, di kabin ya, itu bisa itu karena debu itu pasti, debu itu walaupun tempat sebersih apapun debu itu tetap ada, nggak mungkin nggak ada, ya coba aja gitu. Nah mending begitu yang kering karena kan debu itu, tanah itu kan yang kering ya. Kalau bahasa itu berarti ada air. Nah air itu pertanyaannya apakah cukup digunakan untuk berwudu kalau menggunakan air, dan malah justru menyulitkan karena dia harus mengambil banyak itu. Satu, yang kedua tadi syarat airnya itu terpenuhi atau tidak, ya syaratnya terpenuhi atau tidak, syarat dua kula atau misalkan syarat itu air itu suci ya, dan sebagainya ya, yang syarat saya pernah kita bahas sebelumnya. Nah jadi menurut Al-Fakir ya baik-baiknya sih di media yang kasar, yang keras, itu bisa jendela, bisa kabin, bisa jok, kursi gitu ya, itu mengandung debu insya Allah gitu. Jadi walau bisawab ya, jadi gitu. Nah, paling nanti kalau yang biasa langsung ke Mekah sih biasanya niatnya itu di ini ya, di Yalamlam ya. Iya betul. Kan mikot itu ada 5. Kan biasa dari Indonesia tuh ke melewati mikot yang terlewati itu kan yang ke Jeddah itu kan Yalamlam. Ya ada yang lewat situ juga kan. Ada lewat situ juga ya. Ya, Ada lewat ke Bir Ali ya. Bir Ali itu kan apa namanya, luas terlewati ya. juga. Hmm. Walaupun Kadang-kadang sebenarnya aku pikir hmm, ya, kadang-kadang itu bisa diusahakan sama pilotnya gitu, Sir. Jadi muter gitu, muter jadi sih. kayak muter ya. Ya, Makanya hmm, kalau Al-Fakir sih kurang setuju sebenarnya. Al-Fakir dikasih tahu sama Kiai itu yang dimaksud dengan mikot itu mikot yang betul-betul mendarat, bukan di hmm, atas terbang, tapi mikot gitu. Betul-betul mikot itu harus di tempatnya ya betul. gitu. Jadi kalau mau mikot ya di Bir Alinya langsung, bukan terbang di atas Bir Ali. Makanya ada beberapa jamaah haji itu yang kalau pimpinannya ngerti, dia walaupun diarahkan berniat di atas pesawat, ketika turun mereka pergi dulu tuh ke mikot, Hmm, kemana gitu yang dekat dengan Jeddah misalkan, kan bisa turun di Jeddah yang kalau di Mekah ya, ya. cari tuh mikot yang dekat, sewa bis atau apa, berangkat ke mikot, niat di situ berikhram, baru kemudian balik lagi ke apa, ke Ka'bah itu, ke Mekah. Jadi ada yang begitu. Beberapa pembimbing haji itu nggak mau, makanya beberapa pembimbing haji itu biar mendapatkan mikot yang benar itu mengambil gelombang satu, karena gelombang satu itu ke Madinah dulu. Iya. Untuk mendapatkan apa? Biar mikotnya di tempat gitu, bukan terbang di atas ya. Ya, Sir. Ya, walau ya memang kalau ulama-ulama apa yang muktabar sih ya begitu. Harus di tempat ya, bukan terbang di atas. Walau Terima kasih Prof atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. saya syukuran Ihsan. Silakan satu lagi. Ya, saya mau nanya, Mas Ijang. Ya Bu, Ya, saya mau nanya. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Ustaz, mau nanya tadi ini sebenarnya kuis ya. terkait Belum, dengan ini silakan Bu, lanjutkan Bu. Lanjutkan Bu. terkait dengan hitan. Tadi kan waktu Ustadz menjelaskan tentang wajib mandi besar itu pokoknya ada 2 yang berhitan itu maka wajib gitu ya untuk mandi besar gitu. Nah, saya justru bertanya tentang hitannya ini gitu. Berarti kan ini apa dari sini maksudnya itu wanita itu juga wajib berhitan gitu ya. Itu yang pertama gitu. Terus pertanyaan saya itu untuk mualaf gitu ya, mualaf yang akhwat gitu ya, yang dia baru masuk itu apakah
apakah kalau memang wajib untuk mualaf itu juga yang akhwat itu juga harus berkhitan dulu gitu. Itu sih yang saya mau tanyakan. Syukran. Ya, baik. Ya, hukum berkhitan ini memang di kalangan ulama ikhtilaf ya. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah. Gitu ya. Kalau Al-Fakir lebih cenderung ke yang sunnah ya. Karena tadi ya, apabila yang terutama untuk wanita ya, untuk wanita itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib gitu. Ya, untuk pendikhitan itu. Karena hadis tentang perintah khitan itu tidak tidak memiliki qarinah jazim gitu. Jazim itu kan gini, ada perintah yang sifatnya pasti, ada perintah yang sifatnya tidak pasti, ada jazim, ada guru jazim. Ya, tidak semua kalimat perintah dalam Al-Quran atau hadis itu bermakna wajib misalnya. Ya. Kadang perintah itu bermakna sunnah, mandubah ya. Kadang bermakna mubah malah. Tergantung nanti korinah-korinah, indikasi-indikasi yang mendukung itu. Nah, apabila perintah itu jazim itu pasti. Indikasi jazim itu biasanya ada pujian dari Rasulullah, pujian dari Allah, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan, gitu ya. Maka perintah itu menjadi indikasinya wajib, ya. Menjadi wajib itu indikasinya. Tapi kalau tidak ada ancaman, hanya sekedar perintah saja, maka tidak terkategori wajib. Ya, nanti saya bisa kasih contoh ya, contoh-contohnya. Nah, khitan juga sama, ya. Khitan itu memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa laki-laki atau wanita itu dikhitan. Seperti tadi misalkan bertemunya dua alat khitan. Itu kan tidak ada perintah wajibnya, ada perintah khitannya atau perintah hitam baik laki atau perempuan, tapi hanya menjelaskan dua alat ya yang dikhitan. Ya. Nah, maka dari situ Al-Fakir memahami bahwa khitan itu menjadi sunnah. Diperkuat dengan hadis lain dari riwayat Abu Hurairah ya, kalau nggak salah itu pernah ada hadis yang artinya kurang lebih begini, bahwa khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia, karomah ya, lil banat, bagi anak perempuan. Jadi khitan itu berarti sunnah baik buat laki-laki ataupun buat perempuan. Perempuan malah disebutnya karomah ya, kemuliaan saja. Itu kemuliaan bagi seorang wanita. Gitu. Nah, tentu kita sebagai muslim ingin mengambil sunnah. Nah, bagi laki-laki ya sunnahnya di khitan. Ketika terjadi khitan maka akan muncul kebaikan. Ingat ya, ada kaidah haitsu ma takunu syariah takunu maslahah. Di mana ada Islam maka di situ ada kemaslahatan. Di mana ada syariat Islam maka ada kemaslahatan. Nah, ketika sunnah itu kita lakukan pasti ada kemaslahatan di balik sunnah tadi. Yang khitan bagi laki-laki dilakukan misalkan, maka kebaikannya apa ya, banyak ya, menghilangkan kotoran, kemudian macam-macam lah. Itu secara dunia medis kedokteran itu ada ya, manfaat khitan secara medis gitu. Ya, itu yang pertama ya. Begitupun juga buat perempuan, kalau dia memang muslim sejak awal ya, karena ada kemuliaan bagi orang-orang seorang wanita yang mengkhitan, ya tuh khitanlah anak-anak kita, terutama yang muslim, yang muslimah maksudnya ya, yang perempuan muslimah. Tapi bagi yang sudah dewasa kemudian dia mualaf, ya tak mesti harus dihitan juga kan, ya tidak mesti. Jadi itu kembali kepada hukumnya bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki, tapi al-karomah atau kemuliaan bagi wanita. Nah, kira-kira begitu Bu. Kalau al-mushaf. Syukran, Tat. Nah, maafkan. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang sudah diberikan. Sekarang penyapu Ustaz, silakan. Baik, kuis yang pertama. Rukun tayamum. Ayo, apa saja? Jadi Mbak Ninda ini.
Niat mengusap wajah, mengusap tangan tertib sahih. Barakallahu fiikum. Ahsanti. Mbak Nida. Cepat ngetiknya ya. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Sebutkan 3 yang membatalkan wudhu. 3 aja minimal. Kelas? Ya, Mas Wawan, silakan tadi gini. Tidur. Ya, sahih. Itu sudah tuh Mas Ihsan. Oh iya, Ihsan siapa? Ya, Ihsan Huda Mas. Sulaiman. Sahih. Ahsan tuh. Betul jawabannya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya dan jawaban kuis, dan barakallah untuk yang mendapatkan kuisnya. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.